Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris. Kali ini Pak Eris akan membahas materi IPS kelas 7 semester genap, bab 4 yang B, kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha, part 2, yaitu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Mataram kuno. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat dan tidak ketinggalan jika nanti Pak Eris akan membahas kerajaan atau materi yang lainnya. Yuk kita bahas. Tujuan setelah menonton video ini, yang pertama adalah dapat menjelaskan kerajaan Kutai, yang kedua dapat menjelaskan kerajaan Tarumanegara, yang ketiga dapat menjelaskan kerajaan Sriwijaya, dan yang keempat dapat menjelaskan kerajaan Mataram kuno. Yuk kita bahas. Pertama, kerajaan Kutai berdiri abad ke-5 Masehi. Letaknya di Muara Kaman, Sungai Mahakam, Kaltim, Kalimantan Timur. Buktinya 7 yupa yang berbahasa Sanskerta huruf Pallawa. Yupa adalah tugu batu sebagai tugu peringatan. Rajanya adalah Kudungga, raja pertama, kemudian Aswawarman anaknya, dan Mulawarman adalah cucunya. Kudungga adalah nama asli dari Indonesia. Aswawarman dan Mulawarman sudah terpengaruh dari India. Ekonomi, komoditas utama peternakan dan pedagang. Agamanya adalah Hindu. Keruntuhan kerajaan Kutai abad ke-13 pada masa Raja Dharma Setia atau Kutai Martadipura dikalahkan oleh kerajaan Kutai Kertanegara, yaitu Aji Pangeran Sinum. Perhatikan peta Kalimantan berikut. Ini adalah kerajaan Kutai di Muara Kamam, ya, Sungai Mahakam, Kaltim. Kemudian di sampingnya ini adalah ilustrasi Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai. Kemudian bukti kerajaan Kutai ada inventaris D2A, yaitu yupa Muara Kaman 1. Ini abad ke-5 atau abad ke-4. Isinya adalah Raja Mulawarman berperadaban baik, kuat, dan kuasa, merupakan cucu dari Sang Maharaja Kudungga, anak dari Sang Aswawarman. Aswawarman diibaratkan sebagai Angsuman atau Dewa Matahari. Ini pernah dalam soal. Siapa yang disebut Angsuman adalah Aswawarman, ya, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Jadi ini silsilah kerajaan Mulawarman atau Raja Mulawarman, ya. Kemudian inventaris D2B yupa Muara Kaman 2 sama abad ke-4 sampai abad ke-5 Masehi. Isinya Mulawarman memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada Brahman. Nah, ini bukti bahwa waktu itu banyak yang beternak, ya. Kita lanjut. Kedua, kerajaan Tarumanegara berdiri abad ke-5 Masehi. Ini tertua di Pulau Jawa, ya. Letaknya di Sundapura, Jawa Barat. Buktinya adalah prasasti huruf Pallawa berbahasa Sanskerta. Ada 7 prasasti, yaitu kebun kopi, Ciareten, Pasir Awi, Jambu, Muara Cianten, dan Tugu, serta musafir dari Cina adalah Fahin. Rajanya, Raja Diraja Guru Jaya Singawarman adalah pendirinya, sedangkan Raja Purnawarman adalah raja yang terkenal. Ekonominya petani dan pedagang. Agamanya Hindu. Keruntuhannya abad ke-7 pada masa Raja Linggawarman karena tidak memiliki kemampuan mengelola daerah kekuasaannya. Kemudian munculnya kerajaan Kalingga di Jawa Tengah serta serangan Sriwijaya di Sumatera. Kita lihat peta berikut. Pusat kekuasaan ibu kotanya ini yang warna merah, Sundapura. Kemudian ini warna yang orange terang adalah inti kekuasaan Tarumanegara, ya. Banyak ini daerah Lebak, Jakarta, Bogor, Bekasi ini, ya. Kemudian jangkauan pengaruhnya
sampai ke perbatasan ke Jawa Tengah. Ya, ini Kalingga. Ini adalah foto ilustrasi Raja Purnawarman. Berikut contoh bukti kerajaan Tarumanegara. Yang pertama adalah Prasasti Ciareten abad ke-5 di Bogor. Di sini ada telapak kaki seperti Dewa Wisnu. Ialah telapak kaki yang mulia Purnawarman, raja yang gagah berani di dunia. Ini ya telapak kakinya, ini tulisannya. Yang kedua, isi Prasasti Tugu abad ke-5 di Jakarta. Raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak atau 11 km. Saluran itu disebut dengan Sungai Gomati. Saluran itu selain berfungsi sebagai irigasi dan juga mencegah banjir. Yang ketiga, isi Prasasti Kebon Kopi ditemukan di Bogor. Terdapat telapak kaki gajah yang menjadi tunggangan penguasa Taruma seperti Airawata. Airawata adalah gajah tunggangan dewa perang Batara Indra. Jadi Purnawarman menaiki gajah ya. Ini telapaknya. Kemudian beritanya yang dari Cina adalah Fahin. 414 Masehi, Fahin datang ke tanah Jawa untuk membuat catatan sejarah kerajaan Tolomo. Dulu disebutnya Tolomo atau kerajaan Taruma Negara. Kenapa banyak di prasasti di batu? Karena batu itu lebih awet ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, kerajaan Sriwijaya berdiri abad ke-7 Masehi, letaknya di Palembang dan Jambi di Sumatera. Buktinya, prasasti dalam negeri ada Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Talaga Batu, Kota Kapur, Karangberahi, Palas Pasemah, dan Amogafasa. Prasasti dari luar negeri ada Ligor, ada Nalanda, ada Kanton, ada Gerahi, dan Caya. Kemudian bukti lainnya adalah Pendeta Etching dari Cina dan kronik dinasti Sung. Rajanya Dapuntahiang Sri Jayanasa adalah pendiri kerajaan Sriwijaya dan Balaputra Dewa adalah yang terkenalnya. Ekonominya perdagangan dan pelayaran maritim. Kenapa disebut maritim? Karena kalau lihat dari peta ini, kerajaan Sriwijaya bisa menguasai Selat Malaka, Selat Internasional, serta bisa menguasai bagaimana pelayaran dan armada perahu-perahu yang besar, kuat untuk perang ya. Ini bisa nanti kita bahas peta ini ya. Agamanya adalah Buddha. Ada guru yang terkenal adalah Sakyakirti. Keruntuhannya serangan dari kerajaan Kola Mandala dari India Selatan 1017 dan 1025 Masehi. Berdampak berkurang kekuasaan Sriwijaya dan tahun 1377 Masehi diserang kerajaan armada Majapahit. Ini adalah peta kerajaan Sriwijaya yang mana ada situs pentingnya ya. Juga pusatnya ini di Palembang, ada juga di Jambi. Ini ekspedisinya yang garis putus-putus dan juga garis yang lurus sampai ke daerah Campa, Kemer ya, Dawarawati. Ini luas sekali. Bukti kerajaan Sriwijaya adalah pertama, Prasasti Kedukan Bukit tahun 604 Saka atau 683 Masehi. Saka itu angka tahun dari Cina ya, beda 78 tahun dengan Masehi. Jadi tinggal ditambah 78. Isinya ada Dapuntahiang mengadakan perjalanan suci, kemudian membawa tentara 20.000 orang. Yang kedua, Prasasti Kota Kapur 608 Saka atau 656 Masehi. Isinya untuk menjaga kerajaan Sriwijaya ya, kemudian menghukum orang yang jahat dan menaklukkan bumi Jawa. Yang ketiga, prasasti dari luar negeri Nalanda 860 Masehi. Di sini tertulis ada Balaputra Dewa ya.
putra Samarangrawira, kemudian cucu Salendra. Kemudian diberi gelar Sri Vira Vairiwamatana, pembunuh pahlawan musuh. Bukti yang keempat adalah penderita Aitsing dari Cina mau ke India, singgah di Sriwijaya tahun 671 sampai 672, berarti sekitar 1 tahun. Untuk mengetahui ilustrasi kerajaan Sriwijaya ada di cover depan ya, yaitu nomor 3 ya. Kita lanjut. Yang keempat, kerajaan Mataram kuno. Berdiri pertengahan abad 8 Masehi, letaknya di Mataram, Jawa Tengah. Bukti prasasti Canggal, Kalasan, Ligor, Nalanda, Klurak, dan Matsyashi. Raja sana adalah pendiri. Kemudian diganti Raja Sanjaya atau dinasti Sanjaya. Lalu Sanjaya diganti oleh Rakai Panangkaran, Rakai Pikatan, dan Dyah Balitung. Ini masa kejayaan Mataram kuno. Kemudian dilanjutkan Raja Daksa dan terakhir adalah Raja Wawa, merupakan raja terakhir Mataram kuno. Sedangkan dinasti Sailendra, Raja Banu adalah pendiri. Kemudian diganti Raja Samaratungga yang terkenal. Nah, ini membangun Candi Borobudur. Kemudian digantikan Pramawardhani, permaisuri Raja Pikatan dari dinasti Sanjaya. Ini ternyata melakukan perselisihan dengan Balaputra Dewa, yaitu dinasti Sailendra. Balaputra Dewa kalah dan pergi ke Palembang. Kenapa pergi ke Palembang? Karena Balaputra Dewa adalah anak Dewi Tara, putri kerajaan Sriwijaya. Jadi kalau kalian nanti amati kerajaan Sriwijaya, itu kan ada Balaputra Dewa. Jadi Balaputra Dewa ini masih ada hubungan erat dengan kerajaan Mataram kuno. Kemudian, jadi intinya di kerajaan Mataram kuno ada 2 kerajaan ya, dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Untuk ekonominya adalah pertanian dan perdagangan. Agamanya, dinasti Sanjaya adalah Hindu di bagian selatan. Sedangkan dinasti Sailendra adalah Buddha di bagian utara. Keruntuhannya, bencana alam Gunung Merapi, dan serangan dari kerajaan Sriwijaya yaitu Balaputra Dewa yang balas dendam. Mataram kuno pindah ke Jawa Timur atas saran Empu Sindok kepada Raja Wawa. Perhatikan peta di sini, Jawa Tengah. Pusatnya di sini ada Mataram. Sudah mulai luas jangkauan kekuasaan Mataram kuno. Ini adalah Empu Sindok yang mana beliaulah yang menyarankan supaya Mataram kuno pindah ke Jawa Timur, dan nanti Empu Sindok akan mendirikan kerajaan di Jawa Timur ya. Kita lanjut. Bukti kerajaan Mataram kuno yang pertama adalah prasasti Canggal, terdapat nama Raja Sana, kemudian digantikan oleh ponakannya Sanjaya. Sanjaya adalah bijaksana sehingga rakyat aman dan tentram. Tanah Jawa kaya akan emas dan padi. Yang kedua, prasasti Kalasan 700 Saka atau 778 Masehi di daerah istimewa Yogyakarta. Isinya Raja Rakai Panangkaran membangun candi untuk Dewi Tara dan biara untuk pendeta Buddha, berarti mendukung agama Buddha. Rakai Panangkaran ini dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, artinya terjalin toleransi beragama ya. Kemudian yang ketiga, prasasti Nalanda ditemukan di India. Ini ada juga yang dibuat di kerajaan Mataram kuno, ini sama dengan Sriwijaya ya. Ada nama Balaputra Dewa, artinya Mataram kuno dikalahkan oleh Balaputra Dewa dari Sriwijaya. Yang keempat, prasasti Ligor, ini 775 Masehi, yaitu ditemukan di Thailand Selatan. Isinya Raja Indrawarman membangun bangunan suci bernama Trisamaya Caya. Ini bukti persahabatan dengan kerajaan Ligor sampai dengan Balaputra Dewa. Jadi 1 dan 2 ini bukti dari dinasti Sanjaya
3 dan 4 adalah bukti dari dinasti Sailendra. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.